Hai semua, aku Fatih dari @fatimuin. Aku Ai dari @mvolleybook. Selamat datang di Podcast BTS Is Talk Show. Nah, we are gonna talk about apa nih sekarang? Kita mau ngobrolin tentang buku fisik, buku digital, dan audiobook. Which Oke. one do you prefer? Langsung tembak ya. buku buku fisik, audiobook atau digital. Yes. Aku sebenarnya dari ketiga ini kan bagus, semuanya bagus. Tapi aku prefer, kan ditanya which one do I prefer? Aku prefer fisik sebenarnya. Betul gitu ya. Karena fisik itu lebih touchable, lebih nyata, lebih kerasa, lebih nyaman, bisa dijadikan bantal, bisa dipeluk, bisa dibawa kemana-mana. Emang tega menjadikan buku itu sebagai bantal? Maksudnya konotasi aja, hiperbola aja. Maksudnya lebih kayak ke nyaman gitu loh dipegang, maksudnya bawa kemana-mana gitu, kayak handbag. Timpuk orang-orang yang suka ya gitu ya. Komentar negatif ya. Jadi intinya aku tuh lebih suka fisik sih, karena intinya dia lebih nyata dan lebih realistis, kayak kita bisa cium aromanya, ya kan. Terus kalau sebenarnya tiga-tiga emang ada ada minus plusnya. Tapi kalau kamu yang mana? Kalau aku ya, karena kembali lagi aku ini realistis ya, dan karena aku ini sebenarnya minus ya, jadi tentu saja kalau ditanya prefer yang mana, kalau untuk prefer secara kenyamananku sendiri itu sebenarnya fisik, maksudnya mata nih ya, kita ngomongin mata karena aku minus dan silinder juga, ya tentu saja tuh fisik sih. Karena kayak ya itu tadi, selain karena dia memang ada wujud aslinya, kita tuh bisa lihat, kita bisa nyium bau bukunya, nyium bau kertasnya itu. Dan aku juga punya kebiasaan, aku suka ngeraba-raba covernya. Yang timbul-timbul itu kan ya? Ya, karena gini, menurutku ya, buku-buku itu punya covernya yang beda-beda gitu. Jadi biasanya kayak dari tergantung penerbitnya atau tergantung jenis kertasnya, kayak ada yang doff, ada yang glossy, ada yang licin, ada yang agak-agak gimana gitu kan, ada juga yang glitter-glitter gitu. Itu tuh kalau dipegang tuh semuanya teksturnya kan beda-beda, dan menurutku itu kayak sesuatu yang satisfying juga. Makanya aku itu salah satu alasan aku nggak plastikin buku. Jadi kehilangan feel originalitas si buku fisik ini gitu ya, maksudnya di covernya ya. Dan apalagi kalau buku-buku luar nih, kayak buku UK, buku US, itu tuh bener-bener kerasa banget ininya loh, perbedaan cover-covernya mereka tuh, dan memang biasanya mereka tuh kerasanya covernya tuh lebih premium aja gitu. Jadi aku kayak senang megangin juga. That's why buku-buku UK dan US cover itu buku-buku mereka tuh lebih mahal kan ya? Lebih mahal, selain tentunya karena import ya. Karena import juga jadi akan pajak. Tapi memang biasanya buku mereka tuh dari segi kualitasnya tuh memang lebih beda aja juga, gitu. Dan lebih variatif juga. Oh ya. Karena kalau ini nih ya, di US itu tuh mereka biasanya banyak macam banget versinya. Jadi ada yang collectible edition, terus ada juga yang international edition, ada yang regular edition. Dan itu biasanya tuh kayak bener-bener si covernya tuh pasti ada perbedaan dari segi tekstur, atau enggak dari si kertasnya juga beda, dan wanginya pun beda, bau kertasnya pun beda gitu. Dan itu menurutku sesuatu yang khas banget juga dari buku fisik itu sendiri. Makanya aku bukan tim plastikin buku, karena aku suka megang covernya. Iya, bener-bener aku juga gitu. Buku-buku juga tuh nggak ada yang aku plastikin, kecuali segel ya kan, belum dibuka. Kalau fisik emang kita berdua berarti suka fisik sama-sama. Nah kalau audiobook, kita ngomongin ini dulu, digital. Kan kamu kan ada e-reader. Ya, aku ada e-reader. Nah gimana kesan-kesan pertama pas kamu baca? Berarti kamu punya e-reader belum? Bukan berarti kamu langsung e-reader semua kan? Maksudnya pasti ada fisik juga bacanya kan? Beralihnya ke e-reader itu apakah ada penyesuaian? Gimana? Ada banget. Jadi sebetulnya karena memang aku tuh dari 2023 tahun kemarin itu memang punya goal untuk nggak terlalu
nggak terlalu impulsif buying gitu. Jadi maksudnya aku tetap akan beli buku fisik karena menurutku itu adalah sesuatu hal yang punya kepuasan tersendiri gitu dari buku fisiknya. Tapi aku akan membatasi buku-buku fisik yang akan aku beli. Jadi buku fisik yang aku beli itu adalah buku-buku yang cantik dan buku-buku yang sangat berpotensi untuk aku baca ulang. Jadi dalam artian aku bisa mengontrol buku-buku yang aku punya di rak gitu. Jadi aku nggak perlu terus-terus nambah rak gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Kalau misalkan aku suka banget bukunya, itu aku akan beli buku fisiknya. Tapi kalau misalkan aku nggak, ternyata aku udah punya fisiknya, terus aku ternyata nggak terlalu suka bukunya dan covernya nggak yang aku suka banget juga, itu akan aku lepas, aku pre-love. Seperti itu. Jadi nanti itu yang akan mengisi rak-rak kosong itu lagi. Karena kan ya namanya juga penulis-penulis tuh, aku punya penulis favorit, Keigo Higashino misalkan. Keigo Higashino itu adalah auto by authorku. Jadi dia kalau keluar buku, itu pasti aku beli fisiknya. Karena buku Keigo itu sangat berpotensi banget untuk aku baca ulang. Dan karena aku suka banget bukunya, jadi aku pengen ngoleksi semua bukunya gitu, yang diterjemahin gitu ya. Jadi ya udah, memang harus punya bukunya Keigo Higashino dan yang fisik, dan itu kan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jadi dengan aku yang berusaha berkomitmen untuk nggak menambah rak, artinya akan ada yang keluar masuk dari rak itu gitu kan. Dan kalau memang aku nggak terlalu suka, ya aku berusaha untuk ya udah sih baca digital aja. Dan kalau yang pertanyaan tadi itu kayak penyesuaian ya. Ada banget sebetulnya ya. Karena aku tadinya tuh udah nggak bisa baca buku digital di HP. Karena ya itu ya, karena aku minus dan silinder dan udah nggak kuat aja gitu, matanya jadi gampang capek, perih gitu, dan ada di titik yang bisa jadi pusing kalau udah kelamaan baca gitu. Jadi kayak e-reader ini sangat life changing untuk orang minus sepertiku. Tapi karena jadi lebih compact aja, lebih gampang dibawa kemana-mana dan lebih gampang dibawa rebahan. Itu mungkin plusnya tuh di sana ya kalau dibandingkan dengan buku fisik. Kalau buku fisik tuh aku pribadi banyak ketakutannya. Iya, apa tuh? Karena kayak kalau aku bawa rebahan, takut aku ketiduran, takut bukunya ketekuk, terus kertasnya kelipet, atau enggak dia lecet dikit aja atau kenapa gitu kan. Itu bener-bener sesuatu yang harus dijaga ya. Ya, yang bikin was-was juga gitu kan. Bikin was-was gitu, jadi kadang dan berat juga kan dari segi bobotnya pun. E-reader itu kan ringan banget, itu lebih ringan daripada handphone bahkan. Jadi kayak kepentok kejatuhan e-reader pada saat ngantuk pun itu masih aman lah. Berarti pernah kepentok e-reader? Pernah. HP juga pernah. Jadi kayak sejauh buku pun pernah. Jadi aku memang juga pernah melewati fase-fase di mana aku suka baca buku rebahan, tapi pada saat itu aku belum punya e-reader, otomatis aku baca buku fisik. Dan ya kebetulannya juga rata-rata buku fisik yang mau aku koleksi dan aku udah punya beberapa koleksian itu hardcover. Kejatuhan bukunya, oh my god, untung bibir ini tidak jontor, Syah. Iya, jadi itu menurutku salah satu kelebihan si buku digital ini. Dan buku digital itu kalau di e-reader tuh kayak dalam satu gadget itu kita udah bisa punya ribuan bahkan mungkin jutaan buku gitu kan. Dan itu bener-bener membuat aku pribadi ya sejauh ini tuh bener-bener hemat. Aku jadi jarang membeli buku, jadi kayak aku nggak harus beli semua buku gitu. Aku nggak harus beli semua buku yang mau aku baca gitu. Apalagi kalau misalkan bukunya kan belum tentu aku suka gitu, daripada aku jual lagi gitu kan. Nah, e-reader ini sangat membantu untuk aku memfilter buku-buku yang misalkan yang mau aku koleksi atau mau aku baca aja, atau aku cuma mau ngintip-ngintip aja gitu. Kalau kayak dulu kan ya, kayak di episode selanjutnya kita bahas tentang Holy Mother. Nah, itu kan adalah salah satu buku yang ternyata aku menyesal juga akhirnya beli gitu, karena ya aku
nggak terlalu suka, nggak cocok di aku, dan akhirnya aku ke pre-love kan. Oke. Gitu. Seandainya ini kan memang nggak ada e-booknya juga sih memangnya, tapi kalau seandainya aku baca di e-reader, seandainya itu ada buku digitalnya, terus aku nggak suka, ya udah kan nggak apa-apa, nggak jadi kerja 2 kali yang akhirnya beli terus jual lagi terus packing terus apa gitu kan, lebih meminimalisir waktu aja gitu. Jadi kayak ya semua ada plus minusnya. Kalau untuk Iya, bener. kepuasan yang apa ya, yang touchable, yang bisa kita sentuh gitu, itu pasti buku fisik sih, karena memang meskipun e-reader ini punya teknologi yang layarnya itu benar-benar hampir menyerupai kertas, tetap dia nggak bisa menggantikan buku fisik seutuhnya gitu kan. Tapi kalau misalkan yang untuk travel friendly misalnya, atau misalkan untuk yang kita cuma mau baca icip-icip gitu kan, mau lihat dulu nih nanti lanjut apa enggak gitu kan, mau lihat ini kira-kira cocok apa enggak sebelum beli buku fisiknya, itu enak baca di e-reader. Kalau di e-reader juga banyak pilihan kan ya. Jadi kayak seolah-olah kita itu bawa semua buku. Soalnya kita tuh bawa perpustakaan kita gitu. Benar. Jadi kayak banyak judul, terserah kita mau membaca yang mana bebas, tapi satu pegang aja gitu loh. Itu kelebihannya sih. Kalau kamu, tapi kamu suka baca digital juga nggak sih? Aku suka baca digital, lebih kayak ke Gramdik, terus iPusnas dulu tuh sebenarnya tuh aku masih bingung cara pakainya gimana, karena belum pakai kan dulu kan. Terus akhirnya makin kesini teman-teman juga ngerekomendasiin baca di iPusnas, banyak juga buku-buku di sana. Cuman yang aku taunya sebelum aku pakai iPusnas itu kan katanya ngantri. Nah sistem ini yang sebenarnya aku nggak tahu, kurang tahu sebenarnya kayak ngantri dalam hal apa gitu kan. Terus akhirnya and then aku install lah iPusnas, aku install. Terus cari waktu itu kalau nggak salah kita mau baca Gadis Kretek. That's one the first. Jadi waktu itu, aduh kalau mau beli bukunya juga nggak sempet, ya kan? Nggak mungkin. Apalagi waktu itu lagi ini kan. Aku lagi di Jogja, bener. Lagi rempong banget, gak mungkin mau ke Gramedia kan. Keluargaku juga mungkin ikut saya gitu kan. Masa aku mau bopong semua keluargaku ke Gramedia. Pastinya itu kan lagi ada kondangan juga. Iya, bener. Jadi lagi hektik, gak bisa kemana-mana waktu itu. Jadi akhirnya pada saat itu aku memutuskan untuk kayak, aduh di Pustas aja deh, ada nggak ya? Ternyata ada, alhamdulillah ada. Bacalah di situ, ada antri-antri. Oh, tinggal baca doang. Ada kopinya, di situ kan ada tertulis kopi berapa, bla bla bla. Jadi langsung baca di situ. Artinya di situ aku tahu, oh Pustas cara kerjanya simple banget bahkan semua buku ada di sana gitu kan. Jadi kayak mostly buku-buku yang aku mau baca tuh banyak di Pusnas. Iya, banyak yang populer. Kalau misalnya yang fisik lagi, yang fiksi bisa di Gramedia digital. Tapi di Gramedia digital tuh lebih kayak ke paket. Ya kan, kita beli paket kayak langganan gitu kan. Nah, dia langganan. Jadi kalau beli satu-satu pricey banget ya. Tapi kalau langganan lebih murah. Apalagi kalau di Gramedia itu bisa apa sih namanya? Sama teman-teman sharing ke teman enggak sih? Sebenarnya nggak sih tuh? Nggak tahu juga. Sebenarnya kayaknya nggak boleh sih. Iya, nggak boleh. Cuman memang bisa dipakai beberapa akun. Cuman kalau dari ketentuan Gramedianya kayaknya nggak boleh sih sebenarnya. Satu akun gitu kan. Aku nggak tahu yang itu, nggak pernah juga. Aku kalau mau Gramedia ya udah sendiri aja gitu sebenarnya. Jadi intinya kayak gitu. Terus aku juga biasa kalau misalnya baca itu kalau nggak di Gramdik, di Pusnas, biasanya di platform baca. Kayak misalkan Trakata, misalnya Wattpad atau Cabaca. Jadi kayak apa namanya platform-platform yang bisa baca, tapi mungkin mereka ini pasarnya beda, ya kan, bukan istilahnya diperbukukan gitu kan. Kalau yang di Pusnas sama Gramedia kan sudah dibukukan ceritanya. Kalau mau baca ya tinggal beli di situ. Biasanya kalau yang di Wattpad, Trakata gitu, biasanya dia memang berasal dari digital dulu. Kalaupun nanti dia dibukukan ya memang dia ada di digitalnya dulu, atau misalkan biasanya masih ongoing tuh, terus nanti ternyata ada dilirik penerbit dan akhirnya dibukukan gitu kan. Iya, kebalikannya dari Gramdik ya.
Berarti di Gramdik itu bukunya dulu. Itu sebenarnya Atau biasa bersamaan. kalau Gramdik itu kan dia sistemnya kayak kita sewa buku rental kan, cuman dia kayak rentalnya paketan gitu, kayak ini kamu udah bisa rental gini. Iya. Karena kan kalau Gramdik itu kan dia sistemnya kita nggak kalau misalkan berlangganan sebulan nih, terus sebulannya udah lewat, kita nggak bisa baca bukunya lagi kan. Bener. Pernah waktu itu ya, aku tuh udah download, aku langganan. Langganan fiksi, kan itu kan ada paket-paketnya, mau paket yang non fiksi. Aku tuh waktu itu beli yang fiksi, bebas nih saya download, bla 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 bla, and then pada akhirnya gak ada waktu tuh baca. Terus bulan depannya saya mau baca, loh kok mana? Tidak ada, hilang. Jadi tuh dia benar-benar gitu. ya rental kan, jadi maksudnya cuman sistem rentalnya tuh sebulan dan bisa paketan. Nah kalau misalkan Ipusnas itu kan dia sistemnya adalah perpustakaan digital, makanya dia ada masanya yang kayak 3 hari 5 hari gitu. Kalau nggak ini ada masa ininya, pokoknya bukunya balik sendiri gitu ya. Tapi sih memang ya sekarang tuh sangat memudahkan banget sebenarnya kita kalau mau baca gitu ya. Maksudnya nggak harus, ada yang bilang hobi baca itu mahal, ya itu nggak salah juga. Tapi itu lebih tepatnya hobi baca itu mahal kalau kamu mengoleksi. Betul. Ya kan? Tapi sebenarnya kan baca buku dan mengoleksi buku itu ada 2 hobi yang berbeda Beda gitu. banget. Ya kan? Kayak ada orang yang suka banget baca buku tapi dia cukup punya e-reader aja. Iya. Toh dia bisa baca semuanya gitu kan. Tapi kalau dia suka mengoleksi, ya itu udah beda lagi ya. Memang dia suka jajan buku, dia jatuhnya kolektor gitu kan. Bukan cuma sebatas dia pencinta buku atau bibliofil atau apa gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih namanya, kayak di platform digital tuh udah banyak banget juga yang bagus-bagus gitu kan. Apalagi yang gratis pun banyak yang bagus, kayak di Ipusnas itu yang tadi kamu bilang, itu beneran banyak yang bagus-bagus loh. Aku literally yang 2022 itu banyak banget baca buku di Ipusnas. Kan banyak buku populer kan. Banyak buku populer kayak apa ya, di Tanah Lada, Laut Bercerita, sampai yang aku bilang tuh bukunya kayak Igo, itu aku bacanya di sana pertama. Banyak. Jadi memang sebetulnya ya pilihan aja. Cuman pada saat itu mungkin karena di 2022 itu aku aktif banget baca di Ipusnas. Nah itu kayaknya yang salah satu yang membuat mataku makin parah. Jadi dulu ya, pada saat aku lagi aktif-aktifnya baca di Ipusnas, setiap aku kelar satu buku, aku harus istirahat beberapa hari sebelum mulai buku baru. Karena itu mata tuh bener-bener ngaruh, capek Capek kan? Capek banget, karena maksudnya cahaya yang gimana ya, maksudnya di luar kita baca buku digital aja tuh kita udah selalu selalu terpapar dengan cahaya dari HP, gadget yang sosmed lah, yang nonton apalah. Tapi kalau kita baca buku tuh kan mata kan harus lebih fokus karena tulisannya kan kecil-kecil ya. Jadi tuh kayak dulu tuh benar-benar kalau mau baca di Ipusnas di HP ya terutama, itu benar-benar harus yang dijeda dulu. Dijeda beberapa lama terus baru bisa baca buku baru lagi. Atau enggak, dulu tuh aku kadang selang-seling kalau aku udah kelarin satu buku digital di Ipusnas, barulah aku baca buku fisikku, satu buku fisik, habis itu baru satu buku digital lagi. Kayak gitu, nggak bisa terus-terusan. Nah, ya. Tapi karena e-reader kan memang itu kan memang fungsinya adalah membuat mata ini lebih nyaman dan ya sebagai untuk orang yang nggak punya minus pun itu kan bisa menjadi investasi matanya jangka panjang biar lebih sehat gitu. Tapi di reader kan ada feature ini kan, pencahayaan biar tidak itu kan, jadi lebih amannya baca di reader ketimbang di HP gitu. Tapi sebenarnya kan kalau di HP juga ada, kita bisa ngatur cerahnya, gelap, dim atau apa gitu kan, ada mode-mode yang kayak gitu. Kalau di e-reader tuh bisa dicerahkan, cuman yang membedakan adalah dia tuh teknologinya tuh e-ink, dimana tuh kayak tampilan tulisan itu seperti tinta yang ada di kertas. Dan yang membedakannya juga tuh kalau di e-reader tuh dia nggak mantulin cahaya. Oke. Jadi kan kalau kita kita megang HP nih, kita mau lihat HP terus kita lagi di luar, itu kan biasa kayak susah banget ngeliat HP di luar tuh karena terlalu sinar matahari itu cerah banget gitu. Misalkan
itu kayak harus otomatis di brightness-nya paling terang gitu kan. Itu pun kadang belum kelihatan jelas gitu. Tapi kalau di e-reader karena dia nggak memantulkan cahaya, jadi dia tuh kita kayak lihat buku aja gitu. Itu sih kelebihannya ya. Dan untuk aku yang minus dan mau baca buku digital, punya e-reader itu salah satu solusi banget. Jangan lupa like dan subscribe videonya kalau kamu suka video kita. Dan jangan lupa follow Instagram kita @fatimoin dan @available. See ya.